Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus senantiasa menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rudolf Manuhutu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini didasarkan pada 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan ini akan diberi judul tangan di atas atau di bawah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seorang teman saya yang tergolong kaum berduit pernah membuat kesaksian bahwa sesekali dia bersedia untuk menempatkan tangannya di bawah dan membiarkan orang lain menempatkan tangannya di atas. Bagi saya ini menarik, karena pada umumnya setiap orang diarahkan untuk memberi atau berbagi kepada sesama, yaitu dengan menempatkan tangan di atas, sedang orang lain menerima pemberian kita dengan tangannya di bawah. Lalu mengapa teman saya melakukan itu? Apakah karena dia berkekurangan? Apakah karena dia sudah tidak bisa memberi? Rupanya ia melakukan itu untuk memberi kesempatan kepada orang lain juga untuk menyatakan kasih. Dan tentu saja ini pun salah satu cara mengaplikasikan panggilan firman Tuhan kita saat ini, yaitu untuk hidup di dalam kasih. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai orang-orang yang telah menikmati kasih Kristus, hidup yang mengasihi tidak dapat ditawar-tawar lagi. Kita patut menyatakan kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai respon kita kepada kasih Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan di atas kayu salib demi membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih bisa saja dengan berbagi atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk turut berbagi. Yang penting itu dilakukan dengan penuh ketulusan dari hati yang dipenuhi kasih. Namun perlu dicatat saudaraku, bahwa kasih Kristus tidak dapat dilepaskan dari pengorbanannya di atas kayu salib. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita, dia wujudkan itu dengan menyerahkan dirinya, nyawanya, hidupnya, dikorbankan demi kita. Demikian juga Sang Bapa di sorga. Ketika dia menyatakan dia mengasihi kita, itu terwujud dengan ia merelakan putra tunggalnya, disalibkan, dikorbankan demi menanggung dosa-dosa kita. Ayat 9 dan 10 dari 1 Yohanes pasal 4 menyatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dengan demikian saudaraku, jika ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka ketika kita menyatakan bahwa kita juga mengasihi Allah, wujudkan itu dengan siap berkorban bagi kemuliaan Allah. Ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi istri atau suami kita, wujudkan itu dengan siap sedia berkorban baginya. Demikian juga ketika kita menyatakan mengasihi siapapun, nyatakan kesediaan kita untuk berkorban demi membangun hidupnya, demi menjadi berkat baginya. Dan hebatnya lagi saudaraku, menurut ayat 11 dan 12, jika kasih Kristus yang dibarengi dengan kesediaan untuk berkorban itu benar-benar kita wujudkan dalam hidup ini, maka Allah yang tidak pernah kita lihat itu hadir dan tetap di dalam kita. Dan kasihnya pun sempurna di dalam kita. Mengapa demikian? Ya tentu saja karena Allah itu kasih adanya. Terpujilah Kristus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin.